Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang saat ini kalian tentunya masih bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran pada hari ini IPS kelas 4 tema 8 subtema 2, yaitu kegiatan ekonomi, fokus pada industri. Dan mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran yang kita bahas pada hari ini, Pak Guru berharap kalian dapat memahami apa itu industri, sehingga kalian dapat menyebutkan industri-industri yang ada di daerah sekitarmu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kegiatan ekonomi. Terdapat 3 hal yang saling berkaitan. Di antaranya yang pertama yaitu berupa kegiatan ekonomi produksi. Kemudian yang kedua kegiatan ekonomi berupa distribusi. Dan yang ketiga kegiatan ekonomi yaitu berupa konsumsi. Ketiga-tiganya ini memiliki hubungan yang sangat erat, dan salah satu dari yang 3 ini tidak boleh ada yang hilang, karena ketika salah satu 3 hal ini ada yang hilang, maka kegiatan ekonomi akan terputus atau kegiatan ekonomi akan terhambat. Jadi kegiatan ekonomi berupa industri merupakan kegiatan mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi, sehingga dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan industri diantaranya yaitu seperti industri pakaian berupa baju, celana, sarung dan lain sebagainya, dan juga industri berupa makanan, baik makanan ringan ataupun makanan pokok yang sering setiap hari kita makan. Nah, anak-anakku, sebagai pendalaman materi kalian buka LKS-nya halaman 49. Nomor 1, pelaku kegiatan konsumsi disebut yaitu konsumen. Kemudian nomor 2, produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Nomor 3, berikut ini yang termasuk kegiatan konsumsi adalah memakai baju buatan Indonesia. Selanjutnya kalian lihat soal uraian. Mengapa manusia senantiasa bekerja? Manusia bekerja yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanya manusia melakukan kegiatan ekonomi. Dan kegiatan ekonomi yang mereka lakukan disesuaikan dengan kemampuan dan juga disesuaikan dengan keadaan tempat. Karena keadaan tempat atau lingkungan itu menentukan terhadap perbedaan pekerjaan yang dilakukan setiap manusia. Nomor 2, apa yang kamu ketahui tentang produsen? Produsen adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha produksi atau menghasilkan barang. Kemudian selanjutnya halaman 53, kegiatan mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi disebut dengan kegiatan industri. Seperti industri pakaian. Nah, industri pakaian ini biasanya barang itu sudah barang setengah jadi, ya, karena barang bahannya itu tidak dikelola oleh industri pakaian. Biasanya industri pakaian itu dari kain dipotong, dijahit sehingga menjadi industri pakaian. Padahal sebelumnya itu ada industri lagi.
yaitu mulai dari pengolahan bahan, dari kapas menjadi benang, benang menjadi kain. Tapi industri pakaian ini mulai dari kain dipotong, kemudian dijahit, barulah jadi pakaian. Selanjutnya nomor 4, kegiatan industri banyak dijumpai di daerah dataran rendah. Karena di dataran rendah lebih sesuai tempatnya dan juga kebutuhan terhadap tenaga kerja juga lebih mudah. Alat transportasi juga lebih gampang dan juga alat komunikasi juga mudah terjangkau. Sehingga banyak tempat-tempat industri berada di daerah dataran rendah. Selanjutnya nomor 1, apa mata pencarian? Ya. Nomor 2 langsung ya, karena yang IPS yang kita bahas. Berarti nomor 2 adalah apa yang dimaksud dengan kegiatan industri? Kegiatan industri adalah kegiatan mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Selanjutnya nomor 3, mengapa kegiatan industri banyak dijumpai di daerah dataran rendah? Karena kebutuhan tenaga kerja di tempat yaitu dataran rendah lebih mudah diperoleh. Dan juga di dataran rendah fasilitas seperti fasilitas komunikasi, alat transportasi itu mudah didapat dan mudah terjangkau, sehingga sebagian besar industri berada di dataran rendah. Selanjutnya kalian buka halaman 64, perilaku kegiatan produksi dinamakan produsen. Nomor 2, pabrik konveksi dan pabrik tahu dalam kegiatan ekonomi tergolong produsen. Nomor 3 disebut di bawah ini yang termasuk kegiatan produksi adalah membuat makanan ringan. Perhatikan nomor 4, ini ada seorang anak yang lagi makan makanan. Pertanyaannya, gambar tersebut ya menunjukkan bahwa anak perempuan tersebut berperan sebagai konsumen atau orang yang menikmati hasil dari produksi. Nomor 5, perusahaan percetakan yang menghasilkan barang berupa buku termasuk kegiatan ekonomi jenis produksi. Selanjutnya nomor 1, uraian, sebutkan pihak-pihak yang melakukan kegiatan tersebut atau melakukan kegiatan distribusi, yaitu agen, ada pedagang besar, ada juga pedagang eceran. Jelaskan yang dilakukan oleh seorang produsen, yaitu orang yang melakukan produksi atau mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang yang setengah jadi menjadi barang jadi. Nomor 3, membeli baju untuk dipakai merupakan kegiatan konsumsi. Mengapa demikian? Berikan alasanmu. Nah, jadi memakai baju merupakan kegiatan konsumsi. Mengapa? Karena orang yang menggunakan pakaian ini ya menggunakan atau menikmati barang tersebut termasuk golongan orang yang konsumsi, ya orang yang mengkonsumsi. Jadi orang yang mengkonsumsi yaitu orang yang menikmati hasil barang tersebut, baik itu pakaian ataupun makanan. Kemudian nomor 4, apa saja contoh pekerjaan yang menghasilkan barang? Pabrik konveksi, pabrik makanan, pabrik tahu, percetakan buku, dan banyak lagi yang lainnya. Nomor 5, bagaimana jenis pekerjaan bagi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan? Jadi masyarakat yang tinggal di perkotaan jenis pekerjaannya yaitu banyak di bidang jasa.
seperti perkantoran ya. Ada juga di bidang industri ya. Biasanya seperti jasa ojek online, seperti juga notaris, pengacara, hakim, dan banyak lagi yang lainnya. Itulah anak-anakku sebagai penambahan materi. Mudah-mudahan ini semua dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Pak Guru akhir dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.